adik-adik, selamat hari Minggu dek. Apa kabarnya? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Senang banget kesini bisa menyapa adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah hari ini, kita ambil waktu untuk bersatu dulu. Kita berdoa ya dek. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau menaikkan pujian dengan judulnya Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Halo adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan mengumpulkan kami untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan menyanyikan nyanyian pujian bagi nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan ada dalam hati kami untuk meneranginya, sehingga kami penuh dengan sukacita untuk memuji, memuliakan Engkau pada hari ini. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat."
Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, dari firman ini tadi dikisahkan tentang dua orang buta. Orang buta ini orang Yeriko. Yeriko itu berada di wilayah di luar Yerusalem. Bagi orang Yahudi, orang-orang di luar wilayah Yerusalem itu adalah orang-orang yang harus dijauhi, tidak boleh ditemani. Mereka tidak mengenal Allah, berdosa jika ada bersama dengan mereka. Nah, tapi kita lihat dari firman Tuhan yang Amang bacakan tadi, dua orang buta yang berasal dari Yeriko itu ternyata mempunyai iman. Pengenalannya akan Yesus sungguh amat baik. Mengapa? Tadi dikatakan mereka berseru memanggil Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, itu gelar yang diberikan kepada Kristus atau Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah. Hanya orang Israel lah yang diberitahukan tentang Yesus atau tentang anak Daud. Tapi ternyata orang Yeriko yang dipandang tidak memiliki percaya kepada Allah Israel, mereka mempunyai pengenalan yang baik. Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, berilah kami apa yang kami butuhkan. Adik-adik, unik ya. Orang buta itu namanya buta, nggak pernah lihat Tuhan Yesus itu bagaimana rupanya. Tapi yang mereka andalkan adalah pendengaran mereka. Dikatakan ayat 30, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Hanya mendengar, oh Yesus mau lewat, mereka dengar. Lihat wajahnya? Tidak, kenapa? Buta. Tapi pendengaran mereka lah yang menjadikan mereka beriman. Amang ingat satu ayat dalam Roma 10 ayat 17 yang mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Karena sering orang buta ini mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang telah mati, memberi makan banyak orang. Jadi begitu mereka mendengar nama Yesus, oh mereka langsung ingat ini orang yang punya kuasa. Maka mereka langsung berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tapi ternyata untuk dekat kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah, tidak gampang, ada tantangannya. Apa tantangannya? Ayat 31 dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Enggak boleh. Kenapa? Mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang yang percaya kepada Allah. Ya, mereka tidak boleh bersuara. Itu tantangannya. Nah, tapi apa dikatakan? Bahwasanya mereka semakin keras berseru, semakin kuat berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka nggak takut, mereka nggak tahu karena buta apakah orang yang menegur itu megang kayu atau megang yang lain untuk mengancam mereka. Mereka nggak tahu karena buta. Tapi mereka nggak takut, mereka semakin keras berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Dan ternyata upaya yang begitu gigih dari dua orang buta ini, dengan tantangan orang banyak yang melarang mereka untuk bersuara, dengan kebutaan mereka, tentu mereka tidak tahu Yesus berdiri di mana. Mereka akan cari-cari tempat di mana Yesus ini berada. Tapi akhirnya dikatakan ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ini jawaban Tuhan Yesus. Jadi jangan kita pernah sekali menyerah untuk berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Mungkin tidak dijawab hari ini, tidak diberikan hari ini. Tapi kalau kita bertekun, kita terus berseru kepada Tuhan, Dia akan mengatakan, Dia berhenti dan memanggil mereka dan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Atau kita sederhanakan aja ya, maumu apa? Gitu, maumu apa? Jadi Tuhan Yesus yang datang bertanya, anak sekolah minggu maunya apa hari ini? Tuhan Yesus bukan tidak tahu orang itu buta. Orang buta pasti butuh bisa melihat. Orang lapar pasti butuh bisa makan. Orang pincang pasti butuh bisa bagus jalannya. Tapi kenapa Tuhan harus nanya?
Ya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, yang hebatnya lagi orang buta itu nggak bilang, macam mana Tuhan Yesus ini? Udah lihat aku buta, kok nanya-nanya lagi? Enggak gitu kan? Tapi apa yang mereka katakan? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Tuhan Yesus bukan tidak tahu kebutuhan orang buta adalah meminta untuk bisa melihat. Tapi Tuhan Yesus ingin orang buta itu meminta sendiri, mengungkapkan sendiri, jujur. Mereka tahu nggak yang mereka butuhkan? Kita juga seperti itu. Kita berdoa, tahu nggak apa yang kita minta sama Tuhan? Memang kita butuhkan atau sekedar ingin mau itu aja? Tapi sini orang buta mengatakan, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Lalu dikatakan ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergerak. Ya. Jadi kalau kita jumpa dengan orang jujur, yang meminta sesuatu, memang dia jujur, memang dia benar-benar membutuhkan, tolonglah, enggak ada lagi uangku, tolonglah aku. Tentu kita akan tergerak hati kita ya. Aduh kasihan juga ini. Kalau gitu saya kasihlah uang saya. Tapi yang segini uangku ya, cukup ya. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Yesus juga buat apa-apa. Dia sentuh mata orang buta itu. Lalu tiba-tiba bisa melihat. Itulah hebatnya Tuhan kita. Itulah kuasa Tuhan kita. Lalu apa respon orang buta yang sudah bisa melihat itu? Dikatakan lalu mengikuti dia. Lalu percaya kepadanya. Lalu menjadi muridnya. Lalu setia. Lalu melakukan semua apa yang ia minta. Nah sekarang adik-adik. Pernahkah doamu dikabulkan Tuhan? Pernahkah permintaanmu diberikan oleh orang tuamu atau abangmu atau siapa saja kepada mereka kau meminta? Pasti pernah ya. Nah, misalnya kau minta uang jajan pada ayah ibumu, diberikan. Lalu apa yang kau lakukan sebagai ucapan terima kasih? Ya sudah pasti, pakailah uang jajan yang diberikan itu membeli makanan yang baik, yang sehat. Jangan sembarangan dan jangan boros. Ya. Nah, orang buta ini sudah bisa melihat oleh kuasa Tuhan. Jawaban mereka, ucapan terima kasih mereka karena mereka bisa melihat adalah mengikut Tuhan Yesus, menjadi pengikut, menjadi murid Tuhan Yesus. Kita pun juga sudah diberikan Tuhan kesehatan, semua apa yang perlu. Tuhan hanya minta kita setia, taat kepada Tuhan saja. Jadi jadilah anak sekolah minggu yang setia. Ya, anak sekolah minggu yang taat, yang tekun. Minggu kita hari ini disebut dengan Misericordias Domini. Dunia penuh dengan kasih karunia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5. Jadi dunia ini, bumi ini sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam kasih Tuhan itu. Tahu bersyukur, berterima kasih, melakukan yang terbaik untuk sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memampukan kami agar kami menjadi orang-orang yang percaya melalui mendengarkan firman Tuhan. Dan orang-orang yang tahu berterima kasih menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, jadikan mereka anak-anak yang setia, yang baik, yang taat, yang patuh. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa melakukan transfer ke rekening yang akan nanti muncul di layar. Oke? Kita mau nyanyi dulu tapi nyanyi untuk lagu persembahannya hari ini itu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya, Dek. Tanganku kerja buat Tuhan,
Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online ya. Tanggal 1 Mei. Wah, udah masuk bulan Mei nih. Ya. Oke, adik-adik, hari ini nih teman-teman kita ada loh yang sekolah minggu di gereja. Nah, adik-adik kapan nih sekolah minggu di gereja? Adik-adik yang orang dua ya? Oke, gak apa-apa. Meskipun adik-adik di rumah, Kak Susan seneng banget dan Tuhan Yesus juga pasti seneng kalau adik-adik masih mau sekolah minggu. Meskipun dari rumah ya. Sekarang sebelum kita mau mendengarkan cerita ya dari firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan sama pendeta ya, kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekolah minggu. Sekarang kami Bapa mau mendengar cerita tentang firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sebelumnya. Biarlah kiranya hati kami boleh dibukakan supaya firman Tuhan boleh sampai ke dalam hati kami dan juga kami boleh mengerti, juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengarkannya melalui Kak Susan. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Susan mau tanya dulu. Adik-adik tadi siapa yang sudah membaca firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, keren. Kalau gitu sekarang Kak Susan mau baca sama adik-adik. Yuk dibuka Alkitabnya ya. Alkitabnya dibuka dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Adik-adik, tema hari ini itu Iya, Tuhan menjawab doaku. Ya, sekali lagi kita ucap sama-sama ya. 1, 2, 3. Iya, Tuhan menjawab doaku. Oke. Adik-adik, ayat istimewa hari ini itu dari Matius 7 ayat 7. Ada yang tahu isinya apa? Betul sekali. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Siapa di sini adik-adik yang pernah merasakan atau tahu bahwa Tuhan menjawab doa adik-adik? Angkat tangan. Kita semua pasti pernah ya dijawab doanya, ya enggak? Tuhan itu mendengar loh adik-adik. Coba kita lihat cerita yang tadi ya. Di ayat 29 dibilang,
ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi ada 2 orang nih, orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Coba bayangin, orang buta ini adik-adik ya adalah orang yang terpinggirkan. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus ya yang waktu saat itu banyak melakukan mukjizat, banyak menyembuhkan orang, mereka yakin Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan mereka. Makanya mereka menunggu ya, mana tahu Tuhan Yesus lewat, dan ketika Tuhan Yesus lewat, mereka ngapain? Mereka berseru. Adik-adik, berseru itu bukan Tuhan tolong dong, Tuhan tolong, enggak. Berseru itu suaranya keras adik-adik. Seperti ini. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Itu berseru. Bukan pelan-pelan, bukan bisik-bisik, bukan. Ya, mereka percaya dan tidak putus asa menunggu Tuhan Yesus lewat. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian? Orang banyak bilang mereka, suruh mereka diam. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka makin keras berseru. Jadi tadi mereka berseru, sekarang mereka makin keras. Bilang apa? "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ya, jadi ketika mereka disuruh diam, mereka bukannya diam, tapi mereka makin berseru. Ya, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus pasti dengar dan Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan mereka. Sampai akhirnya di ayat 32 ya, Tuhan Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Keren gak adik-adik? Tuhan Yesus tanya loh, "Apa yang kamu mau supaya aku lakukan buat kamu?" Wah, adik-adik, kalau mereka jawab, "Tuhan, saya pengen kaya," bisa nggak? Bisa. "Tuhan, saya pengen punya rumah mewah," bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang mereka minta saat itu? Mereka bilang, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Kenapa mereka nggak minta kaya, nggak minta mau jadi raja, nggak minta mau terkenal? Kenapa mereka nggak minta itu? Karena yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan saat itu adalah mereka mau melihat. Ya, siapa di sini adik-adik yang kalau berdoa suka minta sesuatu yang adik-adik nggak perlu? Ada? "Tuhan, aku mau PS5 supaya mainnya lebih seru." Perlu nggak ya PS5? Atau adik-adik yang perempuan, "Tuhan, aku mau boneka Barbie yang keluaran terbaru itu buat hadiah ulang tahunku." Padahal adik-adik, boneka adik-adik sudah banyak. Ya, malah harusnya dibagi ke orang lain. Pernah nggak adik-adik minta sesuatu yang tidak adik-adik butuhkan? Ayo, siapa yang pernah? Nah, adik-adik, ketika kita minta ya sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, Tuhan pasti dengar. Ya, seperti 2 orang buta ini, meskipun mereka dianggap remeh, dipinggirkan, orang-orang tidak mau dengar mereka, orang-orang tidak peduli dengan mereka, tapi Tuhan Yesus dengar seruan mereka. Mereka minta disembuhkan, mereka mau melihat. Tuhan Yesus kabulkan gak keinginan mereka? Dikasih langsung sama Tuhan Yesus ya. Seketika itu juga mereka melihat. Ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik di sini masih ada yang suka minta sesuatu yang tidak penting atau tidak perlu atau tidak adik-adik butuhkan, coba dipikir lagi lain kali sebelum berdoa ya. Minta supaya adik-adik sehat sama mama papa. Minta supaya adik-adik jadi anak yang pintar, jadi anak yang rajin, jadi anak yang cinta Tuhan Yesus. Sudah didoakan belum itu?
Atau doakan supaya opungnya panjang umur, sehat-sehat, mama papanya pekerjaannya bagus, supaya setiap hari boleh terus Tuhan berkati. Atau mungkin doain orang lain. Ya. Jadi adik-adik, yang pertama ya, tadi kan kakak bilang bahwa kita harus punya keberanian, kita harus punya iman, ya. Percaya bahwa Tuhan Yesus pasti dengar doa kita. Itu yang pertama, ya, seperti 2 orang buta tadi. Yang kedua, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kalau nggak minta nggak diberikan. Minta, ya adik-adik, mintanya dalam apa? Doa. Terus yang ketiga apa tadi? Mintalah sesuatu yang adik-adik perlukan, sesuatu yang adik-adik benar-benar butuhkan, ya. Bukan sesuatu yang cuman pengen aja sih Tuhan, enggak. Minta sesuatu yang adik-adik butuhkan, yang adik-adik perlukan, ya. Oke. Lalu yang berikut, yang terakhir apa? Ketika Tuhan sudah jawab doa adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Mengucap syukur, betul, ya. 2 orang buta tadi setelah melihat mereka ngapain? Di ayat 34. Mereka mengikut dia, betul. Nah, ketika Tuhan kabulkan doa kita atau Tuhan jawab doa kita, kita harus mengucap syukur. Caranya apa? Bisa memuji Tuhan, ya. Bisa menyenangkan Tuhan lewat apa lagi? Pelayanan, lalu menyenangkan hati orang tua, membantu sesama, dan adik-adik jadi anak yang rajin, jadi berkat aja, Tuhan Yesus juga sudah senang. Nah, adik-adik, ada nggak sekarang yang lagi mengalami kesulitan, kesusahan, misalnya, Kak, aku susah nih kalau pelajaran matematika, aku suka nggak ngerti. Siapa di sini yang begitu? Ada nggak? Adik-adik, kalau adik-adik kesulitan, mintanya sama siapa? Tuhan. Tuhan tolong supaya aku mau lebih rajin belajar. Tuhan tolong supaya aku mengerti apa yang diajarkan ibu guru. Tuhan tolong supaya aku mau belajar lebih keras lagi, supaya aku jadi anak yang pintar. Nah, setelah berdoa adik-adik harus ngapain? Ya belajar dong, ya enggak? Masa tiba-tiba Tuhan sulap, tring, jadi pintar? Enggak. Tuhan juga mau kita berusaha seperti orang buta tadi. Dia ngapain? Berseru. Ya, adik-adik caranya gimana? Belajar. Ya, jadi Tuhan juga bisa jawab doa adik-adik, tapi adik-adik juga harus ada usaha. Adik-adik harus tekun, adik-adik harus beriman, adik-adik harus berusaha, ya, maju terus. Tuhan pasti dengar doa adik-adik, ya. Adik-adik harus yakin, ya, bahwa Tuhan pasti dengar doa adik-adik. Oke? Siapa yang sekarang, ya, mulai besok-besok mau berdoa kalau mengalami kesulitan atau menginginkan sesuatu yang perlu, siapa yang mau berdoa? Angkat tangannya. Keren, ya. Ingat, Tuhan Yesus itu Tuhan yang pendengar. Jadi kalau adik-adik berseru, tidak mungkin Tuhan diam saja. Tuhan pasti jawab doa adik-adik, ya. Dan adik-adik, jawaban Tuhan Yesus itu tidak harus selalu seperti yang adik-adik bayangkan. Bisa jadi jauh lebih bagus, bisa jadi jauh lebih indah, ya, tapi tetap sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Jadi adik-adik jangan heran kalau Tuhan, kok aku udah belajar terus-terusan tapi kok nilainya masih jelek. Tuhan, aku sudah berdoa supaya mama sembuh tapi kok mama masih sakit. Tetap doakan ya adik-adik. Terus berdoa. Jangan menyerah, ya. Tuhan pasti dengar. Tuhan akan jawab dengan cara yang paling baik dan paling indah. Adik-adik, selamat hari Minggu. Oke? Sampai ketemu lagi. Sebelum kita sudahi, kita berdoa dulu ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau berseru kepada Tuhan, yang mau
menyatakan kekhawatiran kami, ketakutan kami, kesulitan kami dalam doa kami, dan meminta pertolongan dari Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti mendengar doa kami. Oleh karena itu Bapa, tolong ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang setia, yang beriman dalam berdoa, serta kami mau sabar menanti jawaban yang Tuhan berikan. Terlebih Bapa, tolong berkati kami dan keluarga kami supaya kami terus sehat, sehingga kami bisa kembali bertemu dalam sekolah minggu di minggu depan. Ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.